Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas K521AR. Di sini saya akan mempresentasikan video agama, yaitu terkaitnya dengan judul kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama. Pemimpin. Apa sih itu pemimpin? Pemimpin adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk memimpin, mengarahkan, dan mengelola sebuah komunitas, kelompok, atau organisasi. Pemimpin juga bisa untuk mengambil keputusan, memberikan panduan, memotivasi orang di bawah kepemimpinannya, dan mencapai tujuan bersama adalah semua tugas yang dilakukan oleh pemimpin. Jadi pemimpin yang sukses ini biasanya memiliki kualitas seperti kebijaksanaan, integritas, keadilan, keteladanan, dan kemampuan komunikasi yang baik. Jadi pemimpin itu harus bisa mengayomi para bawahannya yang dipimpin oleh pemimpin itu. Nah, di dalam Islam ini terdapat beberapa istilah kepemimpinan, yaitu yang pertama ada imam. Di dalam Islam ini, imam dapat merujuk pada figur pemimpin dalam ibadah seperti sholat, atau kepada figur pemimpin spiritual dalam sekte Islam seperti imam-imam Syiah. Nah, kedua juga ada khalifah. Khalifah itu pemimpin umat Islam, atau istilah ini mengacu pada kepemimpinan politik di masa awal Islam, yaitu mereka dianggap sebagai penerus Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi di umat Islam. Kemudian juga ada amir. Istilah amir ini digunakan untuk menyebut pemimpin di berbagai posisi seperti kepemimpinan militer, pemimpin komunitas, atau pemimpin tingkat bawah. Nah, kemudian ada wali. Nah, seorang wali ini bertanggung jawab terhadap individu atau kelompok yang dipimpinnya, terutama dalam hukum Islam atau hukum keluarga. Kan pernah ada juga tuh di Islam kan ya, seperti yang dikatakan yang pernah diutus juga, yaitu 9 wali songo. Nah, kemudian ada sultan. Dalam sejarah Islam ini, sultan itu digunakan untuk merujuk kepada pemimpinan politik atau kepala negara dari kerajaan-kerajaan Islam. Seperti pemimpin monarki sering menggunakan gelar ini. Kemudian ada hakim. Nah, istilah hakim ini sering merujuk kepada pemimpin atau hakim pengadilan Islam atau syariah yang bertanggung jawab untuk memutuskan secara perkara hukum. Nah, kemudian di sini ada menurut Imam Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'ab al-Imam, yaitu pemimpin itu seperti naungan Allah di bumi. Nah, jadi di dalam Islam itu martabat seorang pemimpin itu sangatlah tinggi, sampai-sampai disebut sebagai bayangan Tuhan di dunia. Nah, menurut Imam Al-Suyuti dalam kitab Al-Jami Al-Sogir jilid 1 halaman 496, ini disebabkan oleh keluhan dan keluhan para pemimpin. Selain itu, pemimpin juga adalah tempat orang-orang lemah untuk menuntut hak-hak mereka. Terus juga orang yang dizolimi mengadu kepada pemimpin atau orang yang berkuasa. Nah, kemudian seorang pemimpin itu menerima kemuliaan dari Tuhan atas pekerjaan beratnya yang mereka lakukan. Terus juga menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim, pemimpin yang adil ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Untuk jasanya dia akan menerima surga sebagai balasannya di dunia. Dan di sini juga terdapat dalilnya, yaitu hadis Bismillahirrahmanirrahim an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'ata yujilluhumullahu fi jillati yauma la jilla illa jillahul imamu adilu, yang artinya itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, ada 7 kelompok orang-orang yang dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan selain naungannya, yaitu pemimpin yang adil. Sebagai rakyat, kita harus taat kepada pemimpin yang terpilih. Anda tidak boleh memberontak pada orang yang dipilih secara konstitusional. Nah, menurut Ibnu Rushd dalam kitab Al-Bayan wa At-Tahli wa Asyar wa Tauj wa Ta'lili Masaili al-Mustakhirjirah, kewajiban taat kepada pemimpin tidak dapat ditawarkan meskipun banyak orang yang menentangnya.
Nah, di sini juga sementara itu Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin beliau juga menyatakan pendapat yang serupa. Nah, menurutnya itu pemimpin berfungsi sebagai pengaman agama. Pemimpin ini tidak boleh dihina, tidak seharusnya direndahkan juga. Nah, jika kita sebagai seorang muslim yang baik, kita juga harus taat kepada pemimpin kita, yaitu meskipun mereka jolim. Dalam Ihya Ulumuddin jilid 4 Al-Ghazali berbicara yaitu di halaman 99, dan ketahuilah bahwa pemimpin adalah pilar agama, maka tidak sepatutnya dia dihina meskipun dia zolim dan fasik. Nah, pemimpin ini sebenarnya itu harus mengayomi, menegakkan keadilan, dan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Nah, karena itu tidak semua orang dapat menjadi pemimpin. Nah, mereka juga pasti memilih untuk memiliki kualitas yang diperlukan untuk menjadi pemimpin Islam. Pemimpin ini adalah individu yang dipilih untuk diakui sebagai pemimpin yang sah. Si calon pemimpin ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Nah, kemudian ini akan berkonsentrasi pada beberapa alasan kepemimpinan yang ideal yang ditetapkan oleh ulama, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Nah, kemudian juga di sini dalam Al-Ahkamus Sultaniyah wal walila wal Wilalayatud Diniyah, yaitu Imam Mawardi yang menciptakan konsep politik Islam yang klasik. Jadi mengatakan bahwa ada 7 syarat utama yang diperlukan untuk menjadi pemimpin. Yang pertama itu harus adil. Nah, pemimpin itu harus mempunyai jiwa keadilan yang adil dan rata gitu kan. Pemimpin yang adil ini merupakan komponen penting dalam kemajuan dan keberhasilan sebuah negara. Negara-negara yang memiliki pimpinan yang adil ini akan memiliki kemampuan untuk menghasilkan masyarakat yang stabil, sejahtera, dan harmonis. Keadilan hukum ini, keamanan, dan kesejahteraan rakyat yang dapat dicapai dengan lebih baik lagi di bawah kepemimpinan yang adil. Nah, mengenai keadilan, Imam Mawardi ini mengatakan bahwa seorang pemimpin ini harus memiliki integritas dalam perilakunya. Pemimpin yang adil ini harus menghindari tindakan dan situasi yang mengarah pada dosa dan kemaksiatan. Nah, dengan demikian yaitu kita tuh kalau menjabat sebagai pemimpin, kita tuh nggak boleh jadi seorang pengkhianat. Terus juga kita tuh nggak boleh dipilih dalam konsentrasi demokrasi. Nah, mempunyai pengetahuan yang luas yang diperlukan untuk membuat aturan dan ijtihad dalam hal masalah yang berkaitan dengan negara. Nah, pemimpin itu harus mempunyai pengetahuan yang luas. Terus juga yang merupakan salah satu kebutuhan utama seorang pemimpin, peran pemimpin dalam menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi global semakin penting di era globalisasi yang semakin kompleks dan terhubung. Nah, kebijakan dan strategi yang tepat untuk negara dan rakyatnya itu didasarkan pada pemahaman mendalam tentang masalah-masalah tersebut. Nah, jadi untuk menghadapi masalah-masalah tersebut juga seorang pemimpin itu harus mempunyai pengetahuan yang luas. Dan di sini terdapat dalil juga, yaitu dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaja'tumu fi syai'in faradduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yaitu yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Dan ulil amri itu pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya, yaitu sunnah-sunnah Rasulnya. Kemudian juga jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikianlah itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Nah, kemudian juga selain itu, saat ini kan dunia
tengah penuh dengan ketidakpastian. Nah, dunia ini saat ini menghadapi banyak tantangan kompleks termasuk perubahan iklim, migrasi massal yang disebabkan oleh perang. Nah, ketimpangan ekonomi, sengketa perbatasan, konflik militer, dan terorisme. Nah, pemimpin yang bertanggung jawab untuk menangani masalah-masalah ini harus memiliki pemahaman yang mendalami tentang sumber-sumber masalah tersebut, serta pemimpin ini harus mempertimbangkan dampak dan akibat jangka panjang dari tindakan yang diambil. Jadi pemimpin ini harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah geopolitik dan geoekonomi di seluruh dunia. Pemimpin ini dapat menggunakan pengetahuan untuk membuat kebijakan dan strategi yang tepat. Nah, menghadapi tantangan kompleks ini dengan lebih bijaksana dan memperkuat peran negara yang di kancah internasional. Nah, kemudian juga di sini dalam kitab Fiqhul Khilafati wa Tatawuruha li Tasbihi Ashabati Umami Asyah Asyarkiyah, yaitu Abdul Razak Ahmad Sanhuri, menyatakan bahwa pemimpin ini harus memiliki pengetahuan yang luas dan tidak hanya menjadi seorang alim. Nah, pemimpin ini juga harus mencapai tingkat ijtihad dalam usul dan furu', karena menjaga keyakinan, menyelesaikan masalah, dan menyelesaikan perselisihan adalah tujuan utama seorang kepemimpinan. Nah, kesehatan sistem panca indera, termasuk juga lidah, penglihatan, pendengaran, dan lainnya. Di sini pemimpin ini dia tidak memiliki anggota tubuh yang cacat dan menghalanginya untuk bangun dan bergerak. Jadi ulama seperti Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah yaitu membedakan antara cacat fisik mutlak yang mencegah seorang pemimpin atau khalifah menjalankan tugasnya. Di sini menjalankan tugasnya dan yang cacat fisik lainnya. Dalam situasi seperti ini, jika calon pemimpin itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin. Nah, namun jika calon pemimpin tersebut itu hanya kehilangan tangan atau telinga atau bungkuk, nah mereka itu masih bisa menjadi pemimpin untuk memimpin di suatu negara tersebut. Nah, pemimpin negara modern ini harus memiliki versi pembangunan berkelanjutan untuk membuat kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat dan menguntungkan bagi semua orang. Sekarang kan udah zamannya yang modern, jadi kita tuh harus mempunyai pemimpin yang memiliki visi misinya tuh yang bagus gitu kan untuk bisa mengeimbangi dunia yang sekarang gitu kan. Terus juga ini menjangkau beberapa aspek kayak pembangunan, terus kayak ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Nah, sasaran utamanya ini adalah mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini gitu kan, seperti kesenjangan ekonomi, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan keamanan nasional. Nah, kemudian juga pemimpin ini harus berani dan dapat melindungi orang dari serangan musuh. Pemimpin yang kuat mampu memberikan stabilitas dan keamanan kepada negara. Nah, pemimpin yang kuat ini juga dan berani memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan dan keamanan baik di dalam negara maupun di luar negara tersebut gitu kan, mencegah kerusuhan sosial dan menjaga ketertiban masyarakat. Nah, selain itu juga peran pemimpin itu diperlukan untuk menjaga kedamaian masyarakat di tengah ancaman terorisme dan ancaman yang lainnya. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kriteria pemimpinan menurut para ulama dalam Islam. Nah, semoga apa yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nur Aini. Terima kasih. Mohon pamitan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.